Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Nindya Putri dengan nomor NPM 2024210067. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tools di dalam UML. Sebelum itu, adapun UML atau United Modeling Language adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Adapun tools-tools yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Hibatullah dengan nomor NPM 202420129 dari kelompok 5 yang ingin mengajukan presentasi yaitu tools dalam UML. Baik, di sini ada visual paradigm. Visual paradigm adalah desain dan manajemen sistem IT, information technology yang kuat dan kompresif. Visual paradigm memiliki kelebihan kekuatan utama, yaitu sangat komprehensif all-in-one, mendukung hampir semua jenis diagram yang dibutuhkan, seperti UML, BPMN, ERD, dan Archimedes, dan menggabungkan dengan fitur manajemen proyek, seperti Agile ataupun Scrum, dan rekayasa kode ataupun basis data. Dan ada pun kekurangan ke visual paradigm, yaitu kompleksitas and kurva belajar karena fitur yang sangat banyak. Pengguna baru mungkin merasa kewalahan dan butuh waktu untuk menguasai ataupun beradaptasi dengan menggunakan visual paradigm. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu Violet. Violet UML Editor itu adalah alat pemodelan UML, Unified Modeling Launch. Open source dan cross-platform dirancang untuk kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Jadi kelebihan Violet UML itu sangat sederhana dan cepat. Dirancang untuk kemudahan penggunaan, ideal bagi pemula yang hanya perlu membuat diagram dasar dengan cepat. Antarmuka minimalis, tidak dipenuhi banyak fitur canggih, membuat pengguna fokus pada penggambaran diagram tersebut. Adapun kekurangan pada Violet UML yaitu kekurangan fitur tingkat lanjut, tidak memiliki fitur-fitur penting dari alat UML profesional seperti kode generation ataupun pembuatan kode otomatis ataupun reverse engineering. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Muhammad Ilham Faris dengan NPM 2024-200049. Dengan kali ini saya akan menjelaskan Tigris UML. Tigris UML atau Argo UML adalah alat editor permodelan open source yang berfokus pada diagram UML standar, kelas, sequence, use case, dan lain-lain, dan memiliki fitur kognitif support untuk membantu desainer menemukan kesalahan dan inkonsistensi dalam model mereka. Nah, adapun kelebihan dan kurangan Tigris UML, kelebihan Argo UML adalah dukungan kognitif kritikue, memiliki fitur unik yang bertindak sebagai kritikus desain, membantu pengembang mengidentifikasi inkonsistensi, kesalahan, atau kekurangan dalam model UML. Dan adapun kekurangan Argo UML yaitu antarmuka pengguna UI lama, desain antarmuka terasa ketinggalan zaman dan mungkin kurang intuitif dibandingkan alat modern. Dan tools Umlet. Umlet adalah alat editor permodelan UML open source, grafis, dan berbasis Java yang terkenal karena pendekatan desainnya yang sangat cepat dan minimalis. Adapun kelebihan Umlet sangat cepat dan text-based, memungkinkan pembuatan dan modifikasi diagram UML dengan sangat cepat, terutama melalui pengeditan kode teks di panel property pop-up free. Dan adapun kekurangan UMLED, bukan alat permodelan penuh, drawing tools, tidak menyediakan fitur canggih seperti generation kode atau reverse engineering,
karena berfokus sebagai alat sketsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Riki Wirayuda, NPM 2024-210101. Rational Rose. Rational Rose adalah alat pemodelan visual toolcase yang dulunya sangat populer dan dianggap sebagai standar industri untuk analisis dan desain berorientasi objek menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Kelebihannya, dukungan road trip engineering. Ini adalah keunggulan utamanya. Alat ini mampu melakukan software engineering atau menghasilkan kerangka kode program dari diagram. Dan referensi engineering, membuat diagram UML dari kode yang sudah ada, memastikan sinkronisasi antara model dan kode. Kekurangannya, biaya tinggi atau komersial. Rational Rose adalah perangkat lunak komersial dengan biaya lisensi yang memakan biaya sangat mahal, tidak cocok untuk individu atau proyek open source. Status legacy. Saat ini sudah dianggap sebagai produk lawas atau legasi oleh IBM dan telah digantikan oleh produk yang lebih baru seperti Rational Rose Software Architect, yang berarti dukungan dan pembaruan resminya tertentu. Jude, pengertian dan kelebihan dan kekurangan. Jude adalah nama pendahuluan Asta, yaitu alat pemodelan UML yang populer, ringan, dan memiliki fitur kuat yang melayani kebutuhan mulai dari sketsa cepat hingga pengembangan enterprise. Kelebihan Jude atau Asta: cepat dan ringan, dikenal memiliki performa yang baik dan cepat, menjadikannya pilihan favorit untuk membuat diagram dengan efisien. Kekurangan Jude atau Asta: lisensi berbayar atau versi penuh, meskipun ada versi community gratis. Fitur-fitur canggih atau round trip engineering map ERD hanya tersedia dalam versi profesional yang berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Derli. NPM saya 2024-210029. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan Visual Studio 2010. Visual Studio 2010 adalah lingkungan pengembangan perangkat lunak atau IDE unggulan dari Microsoft yang dirancang untuk membangun berbagai aplikasi modern seperti Windows, web, dan cloud. Menggunakan bahasa seperti C, Visual Basic, NET, dan C++. Adapun kelebihan dan kekurangan Visual Studio 2010. Kelebihan Visual Studio 2010 adalah antarmuka IDE berbasis WPF. Antarmuka IDE dirancang ulang total menggunakan Windows Presentation Foundation atau disingkat PDF. Ini menghasilkan pengalaman yang jauh lebih fleksibel, seperti kemampuan untuk memindahkan Windows ke luar jendela IDE dan fitur Zoom Editor. Dan kekurangan Visual Studio 2010 adalah kinerja dan berat. Karena IDE-nya sendiri dibangun di atas WPF, VS 2010 cukup dikenal berat dan lambat saat pertama kali diluncurkan atau saat menangani solusi yang sangat berat, terutama pada perangkat keras yang lebih tua. Oke, selanjutnya di sini ada Microsoft Visio, tool diagramming general purpose
yang digunakan untuk UML tetapi bukan untuk spesialisasinya. Adapun kelebihan dari Microsoft Visio, mudah digunakan untuk non-developer, kolaborasi real-time, banyak template siap dipakai. Kekurangan Microsoft Visio adalah bukan tool UML native atau kurang akurat untuk spesifikasi UML penuh, dan berbayar subscription 100.000 per bulan, kurang dukungan kode generation. Dan adapun yang terakhir yaitu perbedaan tiap tools. Yang pertama ada visual paradigm, paling komparatif, unggul dan code engineering, dan kolaborasi tim. Yang kedua ada rational rules, yaitu tools historis yang kuat untuk modeling driven development di lingkungan enterprise besar. Yang ketiga ada Jute atau Asta, sederhana, ringan, dan sangat mudah digunakan. Pilihan populer untuk quick modeling dan education. Yang keempat ada Umlet, cepat, ringan, dan sederhana, menggunakan markup berbasic teks untuk membuat elemen diagram. Yang kelima ada Violet, sederhana and straightforward, dirancang untuk pembuatan diagram UML yang sangat dasar dan mudah. Yang keenam ada Poseidon UML, tools UML berbasis Java kini kurang aktif dan tergeser oleh pesaing modern. Dan yang ketujuh ada Tigris UML, proyek open resource lama, kemungkinan besar tidak aktif lagi. Yang kedelapan ada Visual Studio, lingkungan pengembangan Microsoft fitur permodelan, fokus pada visualisasi arsitektur kode yang sudah ada. Yang terakhir adalah Microsoft Visio. Bukan tools UML asli, melainkan tools penggambaran serbaguna, fleksibel, dan kuat dalam sensil UML yang standar dan integrasi dengan MS Office. Sekian dari presentasi kelompok 5 untuk hari ini. Menurut saya sudah cukup untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.